Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film inspirasi sekaligus diangkat dari kisah nyata yang berjudul A Player Before Dawn yang dirilis pada tahun 2017. Tidak usah lama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film dibuka dengan warga negara asing bernama Billy Moore yang meniti karirnya di dunia tinju di Bangkok. Dalam sebuah pertandingan, Billy disiapkan oleh bocah petarung pasangan bernama Ngap yang akan bertanding terlebih dahulu. Selagi Ngap bertanding, Billy tiba-tiba merasakan gugup yang sangat luar biasa. Ia lalu diam-diam menggunakan barang terlarang berjenis yaba yang ternyata sudah dilakukan hampir setiap minggu. Darang membuat Billy memiliki emosional yang tinggi. Ia bertarung tak terkontrol dan terus menyerang lawannya tanpa berpikir. Hal itu pun membuat lawannya dengan sangat esi mengalahkan Billy dengan membuat Billy babak belur. Setelah pertandingan, Billy menjalani hari-harinya sebagai pemuda Badung. Ia pergi ke klub malam hanya untuk membeli yaba yang saat itu dilarang pemerintah Bangkok. Hingga pada suatu hari, saat Billy sedang di apartemennya, ia disergap oleh para polisi yang langsung menangkapnya. Kemudian dibawa ke kantor polisi di mana pihak polisi menunjukkan barang bukti yang kuat. Sehingga ia dibawa ke penjara Klong yang terkenal sangat kejam. Ketika diukur tinggi badan, tiba-tiba salah satu sipir bernama Kamle diam-diam membeli pil heroin yang memasukkan ke dalam sel umum yang dihuni puluhan napi. Dalam sel tersebut, Billy langsung disuguhkan dengan napi Layboy yang ingin mengajak Billy berteman, guys. Tidak cuma itu, Billy juga menemukan kalau napi di sampingnya telah mati akibat meriang. Meskipun baru 1 hari tinggal di penjara, Billy mulai merasakan pahitnya hidup di penjara, guys. Waduh, ia harus berdesak-desak dengan napi lain yang hanya mengambil air minum. Di suatu hari, Billy ribut dengan napi lain, guys, yang membuat Billy ditangkap dan dibawa ke sel yang lebih kecil. Keesokan harinya, Billy dipindahkan ke sel yang dihuni oleh para napi kejam yang telah melakukan banyak kriminal. Dalam sel tersebut, Billy harus melapor kepada kepala sel bernama Keng yang merupakan mantan gangster. Semua napi di sana tahu kalau Billy seorang petinju sekaligus pecandu narkoboy. Keng kemudian menyuruh Billy untuk push up sebagai syarat untuk bergabung ke sel tersebut. Namun, para anak buah Keng berbuat senonoh dengan mengemek belah belakang Billy. Setelah selesai, Billy lagi-lagi disuguhkan dengan perkelahian antar napi baru dan lama. Namun, perkelahian tersebut langsung dihentikan oleh Keng yang meminta para napinya untuk tidak terlibat. Malam harinya, saat hendak pipis, tiba-tiba ia dibekap oleh anak buah Keng. Mereka kemudian membawa napi baru untuk dianiaya. Melihat hal tersebut, Billy pun langsung lemas dan terkejut dengan kehidupan di dalam penjara. Keesokan harinya, pihak penjara dan napi dikejutkan dengan napi baru yang telah mati bunuh diri. Setelah jasadnya diambil, Billy diamati oleh tangan kanan Keng bernama Lee yang meminta Billy untuk tidak membocorkan tindakan mereka semalam. Saat para napi sedang makan, Billy menghampiri petugas sipir untuk meminta obat anti nyeri. Namun sipir tersebut menolak karena Billy tak punya uang maupun rokok untuk ditukarkan. Hal tersebut membuat Billy mengamuk dan berakhir dipukuli oleh para napi. Kemudian ia dibawa ke klinik yang dimana ia dirawat oleh lead boy bernama Fem. Setelah sembuh, Billy kembali menjalani masa tahanannya dengan napi lain, guys. Pada suatu hari, Keng dan Lee yang mengetahui kalau Billy pecandu sengaja menawari Billy yaba.
Namun, barang tersebut tak gratis dan Billy harus membayar jika ada uang. Di hari berikutnya, Billy pergi ke kantin yang dijaga oleh Fem. Billy berterima kasih kepada Fem karena telah merawatnya. Billy kemudian memohon untuk ngutang rokok 1 pak dan berjanji akan melunasinya ketika ayahnya mengirim uang. Setelah mendapatkan rokok, Billy tidak menyimpannya dan malah menukarkan rokok tersebut dengan narkoboy kepada Lee. Singkat cerita, malam harinya saat para napi sedang tidur, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Para petugas kemudian mengeluarkan semua napi dan menggiring mereka ke lapangan terbuka. Rupa-rupanya, malam itu ada 3 petugas yang telah terbunuh. Semua para napi digeledah untuk mencari barang bukti. Dan salah satu petugas menemukan narkoboy. Karena merasa terancam, Billy langsung mengelak dan mengatakan kalau barang tersebut bukan miliknya. Ternyata baju itu milik petugas lain. Petugas pun membawa Billy keluar dari barisan untuk disiksa. Setelah makan, Billy menghampiri Kamle untuk memberinya yaba. Karena sebelumnya Kamle pernah memberinya secara gratis. Namun, di hari berikutnya ketika Billy hendak meminta lagi kepada Kamle, Kamle malah membuat penawaran di mana ia meminta Billy untuk mengajar 3 napi muslim yang sebelum bermasalah dengannya. Billy yang sudah kecanduan pun terpaksa memukuli 3 napi tersebut sampai membuat mereka hampir meninggoy. Setelah melakukan hal tersebut, Billy diliputi rasa bersalah dan menyesal guys. Menyadari bahwa kecanduan yaba membuat dirinya hancur, Billy pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meyayat denyut nadinya. Akan tetapi, untungnya teman napi Billy mengetahui hal tersebut dan langsung membawa Billy ke rumah sakit rutan untuk mendapatkan perawatan. Setelah sembuh, Billy dijenguk oleh Ngap yang menceritakan kalau ia memenangkan turnamen Muay Thai. Kemudian ia menyayangkan Billy yang malah menyia-nyiakan karirnya. Namun, ia mengatakan kalau Billy masih punya harapan. Hal ini pun membuat Billy menangis guys. Tidak lama dari itu, kemudian Billy meluangkan waktunya untuk berlatih shadow boxing. Di saat itu juga, Billy melihat beberapa napi dari sel petarung sedang latihan lari di lapangan guys. Ia kemudian mendatangi sel petarung dan meminta sang pelatih bernama Pong untuk memasukkannya ke dalam tim petarung rutan. Namun karena Billy tak membawa apa-apa, ia pun diusir oleh Pong secara cuma-cuma. Billy lalu menemui Fem untuk mengutangi rokok lagi guys. Meskipun Billy belum bayar yang kemarin, Fem tetap memberikan Billy rokok. Billy kemudian memberikan rokok tersebut kepada Pong sebagai tiket bergabung dalam tim petarung. Dan akhirnya Pong pun mengizinkan Billy untuk berlatih. Dikarenakan Billy mantan petinju, Pong pun menyuruh Billy untuk melawan muridnya yang bernama Kat. Dalam pertarungan itu, Billy dihajar habis-habisan karena sudah lama ia tak latihan. Singkat cerita, selama beberapa hari, Billy terus latihan guna mengeluarkan emosinya karena dengan cara inilah kecanduan Billy terhadap yaba pun teratasi guys. Pada suatu malam, Billy mengikuti judi cupang dengan bertaruhan rokok bersama para napi lainnya. Dalam judi tersebut, Billy menang. Namun si bandar malah menganggap cupang Billy curang dengan beli immortal guys. Untungnya, Kang melerai anak buahnya dan meminta untuk memberi Billy hasil taruhannya berupa rokok. Di keesokan harinya, Billy menggunakan rokok tersebut untuk melunasi hutang Fem. Billy lalu terus terang kepada Fem kalau ayahnya tidak tahu dirinya di penjara karena Billy hidup sendirian di Thailand. Fem juga menceritakan alasan dirinya di penjara, yaitu membunuh ayahnya sendiri yang terus memukuli Fem karena tak suka melihat Fem berubah menjadi seorang woman. Dari situlah keduanya menjalani hubungan terlarang selama seminggu guys. Billy terus berlatih Muay Thai dengan arahan dari Pong.
Billy kemudian mendapatkan kesempatan mengikuti pertandingan untuk mengisi acara ulang tahun rutan, di mana dalam pertandingan nanti Billy akan melawan murid Pong bernama Kang. Singkat cerita, pertandingan pun tiba. Dalam pertandingan tersebut, Billy sudah babak belur saat babak ketiga berakhir guys. Meskipun Billy belum menyerah dan nekat melanjutkan baku hantamnya di babak keempat. Di ronde terakhir ini, Billy dan lawannya saling menyerang dengan sangat brutal guys. Keduanya juga saling mengincar titik fatal dengan gerakan elbow. Ketika waktu hampir habis, Billy akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan memukul KO Kang. Penampilan Billy kemudian menarik perhatian kepala sipir. Tidak cuma itu, Billy juga mendapatkan sorak-sorak dari napi lainnya. Di hari berikutnya, Diang menawarinya untuk mengikuti pertandingan Muay Thai antar rutan dan dipilih menjadi wakil petarung bagi Rutanik Jangsa. Tawaran tersebut membuatnya dipindah ke sel petarung. Hal itu membuat teman-temannya dalam sel petarung kehidupan Billy mulai terasa lebih baik guys. Ia makan penuh nutrisi bersama napi petarung lainnya. Billy juga bercerita tentang keadaan napi lain, termasuk Kang yang awalnya dihukum 3 tahun namun setelah membunuh 3 napi dengan jurus Muay Thai-nya, masa tahanannya di penjara pun menjadi 13 tahun. Dari situlah Kang bergabung dengan napi petarung karena di tempat inilah ia merasa jauh lebih baik. Karena Billy sudah menjadi anggota napi petarung, para napi petarung pun menatoi punggung Billy dengan gambar harimau yang meloncat, yang artinya harimau sedang meloncat. Billy lalu menjalani hari-harinya dengan berlatih dan lebih sering tersenyum karena ulah teman-teman barunya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama ketika Billy tak sengaja memergoki Fam sedang melayani seorang napi lain. Hal tersebut membuat Billy frustasi dan kembali membeli narkoboy dari Lee. Billy kemudian menggunakan efek obat tersebut untuk menghajar Cat. Alhasil Billy pun dipindahkan sementara ke sel lain. Di dalam sel tersebut, Billy menarung dan menyesal karena telah memukuli temannya sendiri. Setelah 2 hari di sana, Billy dikembalikan lagi ke sel petarung dan meminta maaf kepada Cat meskipun Billy sempat membuat Cat marah. Cat tetap memaafkannya guys. Billy kemudian kembali menjalani hari-harinya sebagai petarung penjara. Ia pun kembali bercanda gurau dengan napi lainnya guys. Sampai pada suatu hari saat Billy sedang mandi, tiba-tiba dia dibekap oleh Kang dan anak buahnya. Lee yang memiliki penyakit AIDS, Lee lalu mengancam akan menularkannya ke Billy jika Billy kalah dalam pertarungan antar rutan. Rupa-rupanya, mereka ingin Billy menang dan Billy harus menyerahkan uang dari hasil pertandingan kepada mereka. Setelah Billy setuju, mereka pun pergi meninggalkan Billy guys. Di hari berikutnya setelah latihan, Billy tiba-tiba muntah darah dan merasakan sakit hati yang sangat luar biasa di bagian perutnya. Setelah diperiksa, Billy dihadapkan dengan kepala sipir yang memberitahunya kalau beberapa organ dalam Billy sudah rusak akibat sering mengonsumsi alkuma dan narkoboy. Meskipun begitu, Billy tetap melanjutkan pertandingan yang akan diadakan 2 hari lagi. Singkat cerita, hari pertandingan pun telah tiba. Billy, Kang, dan Pong kemudian dibawa ke rutan lain yang menjadi tempat pertandingan berlangsung. Pertandingan Billy dimulai. Pong melatih Billy sejenak agar ia tidak gugup. Namun, setelah latihan Billy lagi-lagi mengalami gugup yang sangat luar biasa. Hal ini pun membuat Billy ingin sekali mengonsumsi barang terlarang, akan tetapi ia akhirnya sadar efek sampingnya dan memutuskan untuk memberanikan diri melawan rasa takutnya. Billy kemudian berjalan ke arah ring sambil disoraki oleh banyak orang. Ketika ronde pertama dimulai, Billy maupun lawannya saling melakukan serangan combo sampai akhirnya Billy terkena serangan di bagian perut yang membuatnya mulai merasa kesakitan guys. Meskipun begitu, Billy tak menyerah.
ia tetap terus berusaha berdiri meskipun terus dipukuli oleh lawannya. Saat Billy terjatuh, si lawan tiba-tiba menendang Billy yang membuat Pong tak terima karena pertarungan Muay Thai tidak boleh menyerang saat lawannya terjatuh. Merasa dicurangi, Billy pun berusaha menyerang lawannya lebih brutal di ronde ketiga. Hingga akhirnya, Billy berhasil mengalahkan dengan gerakan elbow memutar. Namun, di saat itu juga, Billy tiba-tiba memuntah darah dan jatuh pingsan guys. Tanpa pikir panjang, para petugas rutan pun langsung membawa Billy ke rumah sakit umum. Di keesokan harinya, Billy tersadar dan meminta perawat rumah sakit untuk membawanya ke toilet. Setelah keluar dari toilet, Billy memiliki niatan untuk kabur dari rumah sakit. Billy lalu turun melalui lift dan keluar dari rumah sakit saat petugas keamanan sedang sibuk. Ia berjalan melewati kota sambil diamati oleh para warga. Ketika Billy melewati rel kereta api, tiba-tiba ia berhenti karena melihat jalur rel yang tak berujung. Sadar bahwa dirinya tidak punya siapa-siapa di negara ini, Billy akhirnya kembali lagi ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah sembuh, Billy dibawa kembali ke rutan Klong Prem untuk melanjutkan masa tahanannya. Di sana, Billy dijenguk oleh ayahnya guys, yang diperankan oleh Billy Moore yang asli. Billy akhirnya bisa tersenyum karena ayahnya mau datang jauh-jauh dari Inggris untuk menemuinya. Film ini ditutup dengan teks yang menampilkan bahwa setelah 3 tahun di penjara di Thailand, Billy dipindahkan ke penjara Inggris dan dibebaskan setelah mendapatkan amnesti dari Raja Thailand pada Oktober 2010. Dari sinilah, Billy mulai membuat buku tentang kisah hidupnya yang diberi judul A Player Before Dawn dan menjadi buku terlaris di pasar internasional. Film pun berakhir guys. Oke guys, itulah film A Player Before Dawn. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Thank you dan tunggu film selanjutnya guys.